Saudaraku sekalian saya muliakan, pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu teman-teman disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh. Kamu punya 10 anak, tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian, semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi, tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita nggak tahu, teman-teman saya sekalian. Semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah SWT bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam tuh waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? 1, Hajar Aswad, batu yang dulunya berwarna putih bersih, turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai, maka akan menjadikan siapapun yang memakainya ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini semuanya patuh, taat sama dia gitu. Sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang nggak ada. Tapi yang terakhir makainya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Cincinnya Nabi Sulaiman. Sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman.
bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran, cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan, tahu-tahu nemu cincin, jangan biarkan suamimu memakainya. Saya nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi sesuatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad, apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya Hajar, hajarun, innaka ya Hajar al-Aswad, hajar la yadur wa la yanfa'. Law ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma shamamtuka. Wahai Hajar al-Aswad, law ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajar al-Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu, kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajarul aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumal qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam. Orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu naf'in akbaru min hadha? Wahai Umar, adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung seneng banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih.
Nggak ada yang nggak gitu loh Ali. Mari kita berdebat. Mari kita buka forum secara terbuka. Mari kita adu argumentasi. Nggak gitu. Begitu Sayyidina Umar dengar ucapan Sayyidina Ali yang tentu saja Sayyidina Ali berbicara tidak dari hawa nafsu, Sayyidina Umar pun berbicara tidak dari hawa nafsu, melainkan semuanya berbicara dari hati yang bersih. Sayyidina Umar kemudian berkata, "Bi'sal mugam laisa fihi Abul Hasan." Seburuk-buruk tempat, aku tak akan pernah mau tinggal di sana, adalah tempat yang di sana tidak ada bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waduh Ali, kamu emang benar-benar penyelamat saya nih. Saya nggak mau tinggal di satu tempat yang tidak ada kamu di dalamnya, takut salah-salah mikirnya terhadap apapun. Gitu ya. Jadi Sayyidina Umar memberi kesaksian tentang ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tentang pengetahuan beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi bukan artinya, wah kalau gitu saya harus bisa cium Hajar Aswad. Itu teman-teman saya sekalian, bisa mencium Hajar Aswad itu juga sebuah anugerah yang enggak bisa gini-gini. Belakangan ini nih, banyak banget orang-orang yang jadi joki cium Hajar Aswad. Ada ustazah orang mana? Iya orang mana lagi? Kita tahulah oknumnya. Dari mana tuh ide-ide jokiin sesuatu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ada tuh. Saya pernah disamperin. Bukan saya pernah jadi joki ya. Saya pernah disamperin. Dia bilang, "Bu, cium Hajar Aswad, Bu. $100, Bu, $100. $100. Akhirnya saya cuekin aja. Dia bilang, "Bu, 200 real deh." Turun lagi gitu. Saya cuekin aja. 100 real, Bu. Saya cuekin aja. Saya cuekin terus gitu maksudnya. Bukan kemudian saya bilang 50 real mau. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Yang namanya suap, itu kan namanya suap tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, yang nyuap sama yang disuap tempatnya di neraka. Saya datang ke Mekah mau ibadah. Ngapain saya datang ke Mekah hanya untuk menambah daftar dosa yang membuat saya layak di neraka? Saya datang umrah buat ngapusin dosa, bukan buat nambahin dosa. Jadi saya nggak mau kerjain yang kayak begituan. Lagi pula teman-teman, urusan cium Hajar Aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah, gampang aja. Saya pernah cium Hajar Aswad, nggak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000, saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya, rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau untuk bermalam besok paginya melaksanakan jumroh lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman. Berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti.
itu teman-teman saya sekalian, saya waktu itu udah ngajar di Daruz Zahra. Jadi ketika rombongan kami nih satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqobah atau kita tawaf ifadah? Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh sebab tawaf ifadah masuk dari muntasifil lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, jadi Ustazah putuskan apa nih? Saya bilang kalau gitu kita tawaf ifadah. Ke Mekah Ustazah? Iya, ke Masjidil Haram. Kita pun berangkat ke Masjidil Haram dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong. Masa itu orang kalau lagi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, Mekah ditutup selain dari jamaah haji. Jadi warga Mekah apa segala macam tuh nggak boleh ke Mekah gitu. Kecuali besok paginya tuh baru mereka sholat subuh dan itu ya sholat Idul Adha gitu. Tapi kalau yang malam itu tuh ternyata enggak. Dari kosongnya, dari sedikitnya sampai pintu-pintunya itu sebagian ditutup. Ya satu pintu, 3 ditutup, pintu masjid. 1 dibuka, 3 ditutup seperti itu. Jadilah kami waktu itu saya dan teman-teman yang dari Oman ini ya, habis selesai tawaf, selesai semuanya acara tawaf, yang berarti habis selesai tawaf itu saya sa'i. Saya udah bilangin, Ustazah, Hajar Aswadnya kosong nih Ustazah, kita boleh cium Hajar Aswad? Saya bilang nggak boleh, kita masih sedang menyandang ihram. Hajar Aswad itu wangi. Jadi kamu kalau deketin Hajar Aswad, cium Hajar Aswad harus berdam, karena itu mencium wangian gitu. Yang kita tahu memang wangi gitu kan. Akhirnya mereka bilang, jadi kapan kita bisa boleh cium Hajar Aswad Ustazah? Saya bilang abis sa'i. Kamu habis sa'i potong rambut boleh cium Hajar Aswad. Wah kalau gitu kita kayak gitu aja. Jadilah kami kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis selesai sa'i gunting rambut, berarti kita sudah tahallul pertama gitu ya. Kemudian kami pun segera ke Hajar Aswad, ke Ka'bah lagi, dan kemudian kami pun cium Hajar Aswad dengan puas karena bahkan dibikin antriannya itu perempuan dulu berapa orang, habis itu laki-laki berapa orang, habis itu perempuan lagi berapa orang. Saya nggak tahu apakah kejadian yang seperti ini akan terulang kembali ya pada masa-masa sekarang, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu memang luar biasa indahnya. Jadi dulu sebelum pergi ke Mekah, ketika membahas mengenai Hajar Aswad kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman di kelas, saya bilang, doakan saya, mudah-mudahan saya kalau haji bisa cium Hajar Aswad tanpa desak-desakan dan tanpa berdesak-desakan sama laki-laki yang bukan mahram. Itu yang hadir di situ aminin semua, walaupun dalam pikiran mereka gimana ceritanya. Allah kalau mengijabah tanpa peduli. Saudara sekalian yang saya muliakan, beberapa tahun sesudah saya tinggal di Indonesia, ada masanya saya bawa rombongan umroh. Sekarang saya nggak bawa rombongan umroh lagi. Jadi jangan ada yang nanya-nanya travelnya apa. Saudara sekalian, saya ada bawa rombongan umroh waktu itu. Kemudian di antara rombongan itu ada satu ibu bawa ART-nya. Jadi ada bawa ART-nya itu banyak gitu ya, berapa orang, kalau nggak salah sampai 4 atau 5 orang gitu, yang perempuan, kemudian ada supir, ada ini gitu, banyakan orang lah gitu yang ikut rombongan kami itu. Saya terangkan kepada mereka tentang fadilahnya mencium Hajar Aswad. Hari itu habisnya selesai tawaf sunnah, bukan tawaf umroh, para ART itu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga,
si ibu yang ikut rombongan saya ini gitu ya, itu pada desek-desekan berusaha mencium Hajar Aswad dan alhamdulillah berhasil. Jadi mereka bikin strategi saling inilah apa segala macam, saling kayaknya ya gitulah ya. Sampai akhirnya mereka bisa cium Hajar Aswad, semuanya berhasil kecuali satu orang. Siang hari itu mereka ngadu pada saya, mereka seneng banget gitu kan semuanya. Satu ini nangis sama saya, "Ustazah, saya belum berhasil Ustazah. Pas saya udah mau deket nih Ustazah, tiba-tiba saya kedorong, saya ditarik Ustazah, karena memang mau mengerjakan sholat gitu. Jadinya saya nggak dapat Ustazah, dosa saya banyak barangkali ya Ustazah." Nangis beneran. Saya bilang sama dia, "Nggak gitu dek, mungkin nggak gitu masalahnya." Saya bilang, "Udah, kamu doa aja, minta sama Allah SWT. Kalau kamu ngerasa mungkin disebabkan dosa-dosa, banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah." Dia pun melaksanakan itu semuanya. Besok harinya dia datang pada saya nangis lagi. Ternyata nangisan. Tapi kali ini dia nangis seneng. "Ustazah, saya bisa cium Hajar Aswad lama banget." "Kok bisa begitu?" Dia bilang, "Saya Ustazah desek, akhirnya saya bisa cium Hajar Aswad. Waktu saya lagi cium Hajar Aswad, tiba-tiba aja sepi, gak ada orang di sekeliling saya. Saya udah ngangkat kepala, kok sepi. Saya cium lagi. Saya niatin Ustazah, buat Ustazah, buat ini gitu, dia niatin sama dia. Jadi dia nyium sekali buat saya, nyium sekali buat siapa gitu. Semua orang diwakilin sama dia. Buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya. Saya aneh Ustazah, kenapa kok kepala saya nggak diangkat-angkat gitu. Jadi saya lama banget Ustazah di Hajar Aswad itu Ustazah. Habis itu pas saya angkat Ustazah, ternyata beneran sepi banget, tempatnya lagi dibersihin. Lagi di pel. Jadi dia sendirian nyangkut di Hajar Aswad. Saya bilang, Allah kalau punya mau, ya Allah, ya Allah. Urusannya cuma doa, teman-teman. Urusannya cuma doa. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Tuh, Al-Hajaril Aswad yang ada di dalamnya Ka'bah itu asalnya putih. Yang bikin dia hitam kenapa? Dosa orang-orang yang memegangnya. Sampai akhirnya jadi hitam. Oh, sekarang legam banget itu ya. Kebanyakan dosa-dosa umat ini ya. Jadi sekalian, saya doakan yang belum pernah sampai sana, mudah-mudahan Allah sampaikan kamu ke sana. Yang belum haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Saya nggak doain yang sudah haji balik lagi, kesian sama yang ngantri. Panjang banget antriannya, dah mendingan hajinya sekali aja, sisanya umroh. Karat wa marat insyaallah, berulang-ulang kali insyaallah bisa berangkat pergi umroh teman-teman saya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Pertama oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kabarnya dulu Nabi Adam itu teman-teman saya sekalian diturunkan di Hind. Ketika turun dari atas langit, turunnya tahu kan kenapa? Bukan karena belum bayar pajak, dikeluarin dari surga gitu ya. Nggak gitu, atau belum bayar kos-kosan di surga gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Adam dikeluarkan bersama dengan Siti Hawa dari surga disebabkan karena akalat syajarah, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat minhuma sawatuhuma, maka pakaian-pakaian kebesaran mereka di surga berhamburan. Kemudian saat itu juga Siti Hawa keluar darah dari bawah beliau ya. Dia bertanya, "Mahadha ya Rab, apa ini Allah?" Allah berkata, "Ya Hawa,
hadza laki wa li banatiki ila yaumil qiyamah. Ini adalah head untukmu dan untuk semua anak-anak perempuanmu sampai hari kiamat. Makanya perempuan pada punya head kan ya. Sementara Nabi Adam, nah ini saya baca kisah ini di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab mengenai haji. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam ketika makan buah tersebut segera keluar kayak tulang dari leher beliau. Ini yang disebut dengan nama jakun. Ya, makanya anak laki-laki pada punya jakun tuh. Begitu kan? Bisa dioperasi apa enggak tuh jakun Ustazah? Kagak ngerti dah saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah pun menurunkan keduanya di atas muka bumi. Kabarnya Nabi Adam turunnya di Hind, di India sekarang ya. Di India sekarang. Sementara Siti Hawa kabarnya turun di Jeddah. Karenanya kotanya disebut kota Jeddah karena Jeddah artinya adalah nenek moyang, gitu ya. Artinya adalah artinya adalah nenek gitu. Jadinya kota Jeddah itu karena ia adalah tempat turunnya Siti Hawa. Wallahu a'lam. Yang kayak beginian kan sejarah nggak bisa dicari kebenarannya begitu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian Nabi Adam pun berusaha untuk menemukan Siti Hawa. Kebayang zaman itu loh, mau nyari orang nanyanya sama siapa? Dinosaurus. Nyari-nyari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian mereka berjumpa, kabarnya di padang Arafah. Makanya tuh waktu saya naik ke Jabal Rahmah yang tempat padang Arafah itu ya, itu teman-teman saya sekalian, kalau lagi nggak musiman haji, padang Arafah tuh kosong, sepi gitu, sepi. Palingan ada orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar lihat. Ini loh, kalau ibadah haji itu jadi rame karena ini adalah padang Arafah gitu. Nama gunungnya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kabarnya di atas gunung situ tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Teman-teman saya sekalian, di situ tuh ada kayak semacam apa sih kalau di pusat kota tuh? Tugu ya, kayak dibangunin tugu gitu di atasnya bukit Rahmah itu. Nah itu banyak banget orang-orang di Indonesia tuh yang suka pada nulis di situ. Andi, Love, Rini. Di belakangnya ada tulisan lagi. Andi, Love, Dini. Nah yang sudahnya yang mana nih? Itu katanya ya, kayaknya nih yang di depan ditulis sama bininya, yang di belakang tulis sama lakinya. Itu yang mustajab yang mana tuh? Kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Nggak perlu yang begitu-begituan teman-teman. Nggak perlu. Itu kayak anak SMA, anak SMP suka nulis di toilet nggak sih? Nggak perlu, sekali lagi ya, ngotorin aja. Jadi bikin pemerintah Saudi Arabia sibuk ngecat mulu tuh tugu. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, di sanalah keduanya bertemu. Dan padang Arafah makanya disebut sebagai Arafah gitu kan, karena itu adalah tempat ta'arufan, tempat ketemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi keduanya tentu saja sudah menjadi suami istri. Sejak kapan Ustazah jadi suami istrinya? Sejak mereka berdua Allah ciptakan di surga. Ini paling keren nih akad nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya, nggak pakai penghulu. Kabarnya ketika Nabi Adam sendirian di surga, dia pun merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan dari salah satu tulang rusuknya Siti Hawa. Jadi kalau Nabi Adam itu diciptakan dari
dari tanah, gitu ya. Nabi Adam kan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, teman-teman. Nah, itu kemudian kalau Siti Hawa diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan dirimu. Jadi jangan sibuk nyibuk nyari tulang rusuk. Saya nih sebenarnya diciptakan dari tulang rusuknya siapa ya? Menurutmu orang yang pernah kawin 10 kali tulang rusuknya sisa berapa? Enggak gitu deh. Terus perempuan yang pernah kawin 3 kali tulang rusuknya barengan gitu. Nah, enggak gitu ya. Itu Nabi Adam dengan Siti Hawa aja. Yang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan air, sementara Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hanya Siti Hawa. Sementara kita semua sebagai manusia yang normal, yang biasa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita mimma indafik yakhruju min baini sulbi wataraib. Kita semuanya diciptakan dari air sperma seorang laki-laki yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan berjumpa dengan indung telur. Kemudian terciptalah tubuh manusia dari sana. Begitu. Itu teman-teman, yang diciptakan dari tulang rusuk sekali lagi hanya Siti Hawa. Sekali lagi hanya Siti Hawa. Nah, ketika Nabi Adam begitu bangun tidur, dia lihat begitu pas apalah ya, saya nggak tahu tuh di surga ada tidur apa enggak. Sebab yang saya pernah dengar di surga tuh nggak ada tidur, gitu kan. Nah, pas noleh tiba-tiba ada cewek gitu kan, cakep gitu, mirip seperti dirinya, punya tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Maka Nabi Adam pun berusaha mendekati dia. Allah kemudian berkata, "Ya Adam, la tagrub ilaiha hatta tuaddi mahraha." Nah, ini ada di kitab Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, atau Anwar Al-Muhammadiyah, mohon maaf. Ada di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, "Man arada nurun nabawi fa'alaihi bil anwaril Muhammadiyah." Siapa yang kepengen banyak dapat cahayanya Nabi Muhammad, bacalah kitab Anwar Muhammadiyah. Saudara sekalian saya muliakan, di dalam kitab tersebut dikisahkan kisah ini. Jadi Nabi Adam ketika mendekati Siti Hawa, Allah berkata kepadanya, "Adam, kamu nggak boleh dekat sama dia sampai kamu akad dan bayar maharnya." Sampai kamu bayarin maharnya baru bisa jadi halal. Wa ma mahraha ya Rabb? Nabi Adam nanya, apa maharnya ya Allah? Allah berkata, antusalli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 marrat. Bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad 10 kali. Nabi Muhammadnya belum ada nih. Akan tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya memang salah satu hal yang baik untuk kamu perbanyak dalam rangka mudah untuk diijabah hajat adalah bersolawat. Kamu kalau pengen apa-apa, udah banyakin sholawat aja dah. Itu senjata kita banget teman-teman. Nabi Adamnya bukan umatnya Nabi Muhammad loh, sebenarnya kan. Segitunya aja urusannya sama sholawat. Apalagi kita nih yang umatnya. Itu adalah senjata besar, senjata ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita ini. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa kawan saya pernah ngadu sama guru kami tentang rasa cemburu. Ada gitu. Kita ini kan sebagai seorang istri pasti aja ya, cemburu itu tanda cinta.
Gimana nih Ubabah cara nyembuhin hati dari cemburu? Kata Ubabah, cemburu itu sesuatu yang normal. Kalian tahu nggak, Siti Hawa aja cemburu? Kan jadi pertanyaan ya, Siti Hawa cemburu dari siapa? Siapa yang dicemburuin Siti Hawa? Dinosaurus. Siapa nih gitu kan? Yang lain-lain kan malaikat gitu. Jadi kayaknya nggak pantas banget buat cemburu gitu. Namanya bukan makhluk yang sama tuh kan. Ibu-ibu pernah cemburu mayam? Enggak kan? Pernah cemburu sama kucing? Kan enggak gitu. Jadi kita kan cemburu biasanya sama sesama begitu kan ya. Bapak kemudian bercerita, kabarnya Siti Hawa itu dari cemburunya kepada Nabi Adam, tiap kali Nabi Adam habis jalan keliling-keliling di surga, pulang-pulang tulang rusuknya dihitungin. Lucu banget gak sih? Ya Allah, tulang rusuknya Nabi Adam dihitungin. Khawatir Allah menciptakan dari tulang rusuk yang lain seorang perempuan seperti dirinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Adam dan Siti Hawa turunkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama dengan turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan 3 barang tersebut. Kemudian Allah perintahkan sesudah mereka berjumpa di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk menggali sebuah tempat di mana Allah menurunkan Hajar Aswad di tempat tersebut, yaitu Ka'bah yang sekarang ini teman-teman, gitu ya. Area Ka'bah sekarang itu nggak pernah berubah-berubah. Itu adalah tempat turunnya Hajar Aswad dari atas langit ke atas muka bumi ini. Nah, itu Allah SWT perintahkan di titik itulah, bangunlah Ka'bah. Dibangunlah Ka'bah, kemudian Ka'bahnya jadi hancur di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh membangun kembali sesudah surutnya banjir tersebut. Kemudian hancur lagi di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Karenanya ma min nabiyyin illa wahaj, tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pasti pernah haji. Perhatikan, tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya pasti pernah haji. Jadi semua nabi-nabi itu pada pernah haji, semua tanpa terkecuali. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karenanya haji itu atau pelataran Ka'bah itu adalah salah satu dari tanah paling mulia yang pernah diinjak orang, karena di tempat itu pula lah begitu banyak orang-orang soleh yang pernah menapakkan kaki di sana. Saya, teman-teman, setiap kali tawaf, saya suka ngebayangin hal kayak gitu. Jadi saya pikir, ya Allah, Nabi Adam tawaf, Nabi Ibrahim tawaf, Nabi Nuh tawaf, Nabi Ismail tawaf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Semuanya pada pernah tawaf di tempat ini, ya Allah. Sekarang saya pun kau izinkan untuk tawaf di tempat ini. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memandang mereka dengan pandangan cintamu, pandanglah hamba yang hina dina ini juga dengan pandangan kasih sayang. Kalau lagi tawaf saya suka bayangin Nabi Muhammad tawaf. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, teman-teman saudara sekalian, tawaf. Bahkan ketika beliau belum haji sekalipun, Nabi itu sebelum Islam itu setiap tahun haji. Sebelum haji yang menjadi syariat Islam, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, setiap tahun Nabi Muhammad haji, tapi hajinya nggak dihitung. Kenapa gitu? Karena itu haji yang bukan merupakan syariat Islam, bukan haji yang merupakan melaksanakan rukun Islam. Makanya nggak dihitung. Makanya kalau ada pertanyaan gitu kan,
Berapa kali Nabi Muhammad pernah haji? 1 kali, yaitu haji wada. Nah, hajinya Nabi Muhammad yang sebelum Islam atau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, haji yang menjadi syariat Islam, itu setiap tahun Nabi Muhammad haji. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah jadi nabi sekalipun, selama ada di Mekah, tiap tahun Nabi Muhammad haji. Karena haji ini adalah syariat dulu, syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah untuk terakhir kalinya sesudah rata tanah. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim tuh Ka'bahnya jadi rata tanah lagi. Nabi Ibrahim lah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk membangun Ka'bah gitu ya. Nah, sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang Ka'bahnya selalu ada, teman-teman. Pemugaran aja, akan tetapi Ka'bahnya selalu ada gitu. Nggak pernah rata tanah lagi gitu kan. Nah, saat rata tanah beneran itu maksudnya nggak ada nih, Ka'bahnya jadi nggak ada, itu adalah pada masa sebelumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang sebelumnya lagi pernah rata tanah nggak ada juga di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tahun sebelumnya lagi yang pertama kali membangunnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad tawaf. Bahkan ketika beliau itu sudah jadi nabi nih, saat hari-hari biasa beliau itu tidak pernah melewatkan 1 harinya dari tawaf, teman-teman, kalau beliau ada di Mekah. Sebab tawaf itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah. Lain sama sa'i. Sa'i itu hanya ada dalam rentetan ibadah haji ataupun umroh. Sementara tawaf, kamu asal masuk ke area Masjidil Haram, kamu sunnah untuk tawaf. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya innallaha anzal, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120.000 rahmat. 120.000 rahmat untuk Masjidil Haram. Allah baginya 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 rahmat buat yang lihat Ka'bah. Jadi kalau kamu Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah takdirkan, di Masjidil Haram ya, yang tentu saja sekarang tidak ada di sana, jangan jauh-jauh dari melaksanakan satu dari 3 hal ini, teman-teman. Kalau bisa tawaf, kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa sholat pandanglah Ka'bah. Maksudnya kalau sedang memungkinkan tawaflah, kalau sedang tidak memungkinkan untuk tawaf, sekurangnya sholat. Banyakin, Ustazah saya udah sholat apa aja? Sholat apa aja? Sholat sunnah Ustazah, sholat sunnah. Sholat qadha, sholat kamu yang dulu-dulu. Mungkin ada yang kelewat zaman jahiliyah. Iya kan, bangun-bangun udah siang hari gitu, kamu belum sholat subuh, dan mungkin sholat tersebut belum kamu laksanakan, belum kamu qadhain di masa-masa remajamu. Banyakin sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram 1 rakaat senilai 100.000 rakaat dibandingkan tempat yang lain. Gak tanggung-tanggung, teman-teman. 1 rakaatnya senilai 100.000 rakaat. Dan saya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu suka pindah-pindah tempat. Tar sholat di sebelah sana, tar sebelah sana, tar area sebelah sana. Kenapa? Saya cari-cari gitu. Ya Allah, mungkin di sini Nabi Muhammad pernah sholat. Mungkin di sini orang-orang mulia pernah sholat. Mungkin tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Fatimah Zahra. Mungkin di tempat ini dulu pernah disolatin sama Sayyidah Aisyah Ridha.
Mungkin di tempat ini pernah disolatin Rabi'atul Adawiyah. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Mungkin di tempat ini pernah disolatin Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Imam Syafi'i dulu sholat di mana aja, Imam Malik dulu sholat di mana aja. Jadi saat kamu sedang ada di Mekah, saat kamu sedang ada di Madinah, perbanyaklah untuk berada di dalam masjidnya. Jangan kebanyakan keliling pasar. Udah selesai tawaf, udah ustazah, tawaf yang di masjid ataupun tawaf yang di luar masjid. Kamu sholat tawaf di luar masjid? Ustazah, pasar itu, mall itu, dari bin Dawud sampai bin-bin yang lain udah dimasukin semuanya. Teman-teman, kalau cuman sekedar mau beli oleh-oleh umroh, oleh-oleh haji, Tanah Abang banyak. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, orang luar daerah saya kasih tahu dah. Tuh depan pasar Tanah Abang, ya kan? Kalau saya tahu banget, saya punya pengajian daerah situ. Bukannya saya suka kelilingan di situ ya. Kalau sekedar mau beli oleh-oleh, sekedar mau beli apa gitu kan, tempat yang lain banyak. Tapi kan kalau mau tawaf, di mana lagi kalau nggak di Masjidil Haram? Memandang Ka'bah senilai 20 rahmat turun kepadamu, teman-teman saudaraku sekalian. 60 buat yang tawaf, 40 buat yang sholat, 20 buat yang lihat Ka'bah. Sampai dalam hadis disebutkan nadrah ilal Ka'bah ka ibadah sana. Sekali ngelihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. Sekali lihat Ka'bah kayak ibadah 1 tahun. 1 tahun. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya puasa, malamnya tahajud. 1 tahun. Sekali lihat doang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sayang-sayang banget kan kalau kita tidak memanfaatkan itu. Pernah ada seorang ulama pas depan Ka'bah meremlek. Tanyain nama muridnya, Kiai kelilipan? Enggak. Kok gitu meremlek Kiai? Biar hitung banyak kan. Kata Nabi, sekali lihat Ka'bah hitung setahun. Jadi biar banyak kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tempat-tempat terindah di atas muka bumi ini, teman-teman sekalian, Baitullahil Haram, rumah Allah yang paling mulia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang gak sih rumah Allah dan di hatimu ketika ada di dalamnya masih berisi selain Allah? Gak pas banget. Gak pas banget. Makanya kalau kamu dimudahkan oleh Allah untuk ada di sana, saran saya, selain Allah telah mentakdirkan dirimu, tubuhmu ada di sana, bawa serta hati dan ruhmu pula di sana. Hatimu jangan kemana-mana. Hadapkan kepadanya. Jadilah tamu yang baik baginya. Saudaraku sekalian, kita aja kalau lagi jadi tamunya gubernur misalnya, tamunya presiden misalnya, adab kita nggak benar, dikeluarin kita dari ruangan, bukan begitu? Allah juga gitu teman-teman, jangan dikira sama semua. Jangan dikira sama semua. Ini kayak haji nih. Nabi Muhammad bercerita, idza labbal abd, apabila seseorang mengumandangkan talbiyah, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah.
Engkaulah sang pemilik kekuasaan, Engkaulah sang pemilik kemuliaan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Kata Nabi Muhammad, jawaban dari Allah tidak selalu sama. Ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa atau dengan berbekal harta yang halal. Pergi haji, pergi umrah pakai duit yang halal. Dan dia selama tinggalnya di negerinya, sholatnya nggak tinggal, ibadahnya nggak kurang, sama orang tua dia bakti. Kalau dia perempuan sama suaminya dia benar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sama orang-orang nggak ada yang dia musuhan, hatinya bersih, hatinya baik, dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia datang dia bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, labbaik ya abdi wa sa'daik. Betul wahai hambaku, engkau datang kemari untuk memenuhi panggilanku. Akan aku persiapkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Hartamu halal, hatimu bersih, dan kamu adalah seseorang yang selalu mendatangi panggilanku. Tiap azan, panggilan Allah tuh. Kita diperintahkan, ini kayak majelis-majelis begini kan panggilan juga nih kan. Kamu lihat daftar itu jadwal saya ada di masjid ini, kamu datang memenuhi panggilan teman-teman. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Sebab saya hanya akan menceritakan sesuatu padamu, sesuatu yang mudah-mudahan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman saudara sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hartamu halal dan kamu adalah hamba yang selalu datang memenuhi panggilanku yang lain. Dan kamu datang dengan membawa hati yang bersih. Hajimu untukku, akulah yang akan memberi balasan padamu. Hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah. Demikian pula dengan umrah, ketika seseorang mengucapkan yang seperti itu, Allah pun menjawab dengan panggilan yang sama. Sebaliknya, ada orang yang pergi hajinya pakai duit yang haram, hasil korupsi, hasil nipu orang, hasil ngambil warisan saudaranya. Dia pergi dengan harta yang haram. Atau selama ini dia buang-buang, sia-siakan perkara-perkara yang Allah perintahkan padanya. Disuruh sholat dia nggak sholat, atau berantakan sholatnya. Disuruh bangun malam boro-boro, kadang karena kebelet dia kencing aja. Siapa itu yang kayak gitu? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, giliran disuruh puasa sunnah berat banget. Giliran dokter bilang badanmu sudah tidak boleh naik lagi, rajin puasanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini, atau seorang istri yang sama suaminya nggak bener, seorang ibu yang menyengsarakan atau menyia-nyiakan anak-anaknya, nuntut dunia mulu sama anaknya. Sebelum kamu bisa beliin mama rumah di Pondok Indah, kamu mama anggap sebagai anak yang gagal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ibu apa preman ceritanya? Ada ibu-ibu yang kalau ngelihat rapot anaknya ada merahnya satu aja dia muntah, marah banget. Kok bisa nih anak mama bisa punya ada merah di rapotnya? Dia marah setengah mati. Kamu tuh emang dasar. Segala macam lah umpatan, sumpah serapah kepada anak-anaknya. Dia lupa dulu rapotnya dia merah semua, hitamnya cuma satu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih orang-orang yang selalu aja punya musuhan, punya masalah, sama tetangga dia masalah, sama temen dia masalah, sama panitia pengajian dia masalah.
Datang ke masjid aja Sohibul bednya, DKM-nya sebel, apalagi datang ke rumah Allah, teman-teman. Hati-hati. 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 Inna kasra qalbil mu'min asyaddu indallah min kasril ka'bah hajaran hajara. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya menghancurkan hati seorang mukmin di sisi Allah lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Ada orang sekarang datang Ka'bah bawa kapak atau bawa bulldozer, diratain tuh Ka'bah pakai tanah, kayak apa marahnya orang sedunia. Dan di sisi Allah menghancurkan Ka'bah batu demi batu hingga rata tanah masih lebih mending di sisi Allah daripada kamu menghancurkan hati seorang mukmin. Hati-hati terhadap perlakuanmu, kata-katamu, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi jika orang tersebut adalah orang tuamu, kakak atau adekmu, suamimu, anak-anakmu. Kamu pikir anakmu milikmu? Bukan, dia milik Allah, dia hamba Allah. Kamu pikir suamimu milikmu sehingga kamu boleh nampar, cubit, pukul, diracun? Bukan. Suamimu bukan milikmu, ia adalah milik penciptanya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakuanmu kepadanya akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang akan membalasmu. Kamu jadi istri aja gak diterima sama suamimu, mau jadi hamba Allah, pergi berangkat ke rumah Allah dan kamu diterima. Tunggu dulu teman-teman saudaraku sekalian. Jangankan haji, jangankan umroh, Nabi Muhammad bercerita, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ra'sihim shibra." Imamun zalim, wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhwan mutasariman. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad menceritakan 3 kelompok orang. Tiap kali dia sholat, sholatnya nggak akan terangkat dari kepalanya satu jengkal pun. Satu jengkal pun. Teman-teman saudaraku sekalian, sholat tuh buat diterima, mesti keangkat dulu. Gimana ceritanya kalau keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Dan kalau diterima baru ada pilihan, mau dibalas apa nggak dibalas. Tuh kayak WhatsApp. Saudaraku sekalian, kalau belum terkirim, gimana mau diterima? Terkirim aja belum? Terkirim dulu baru diterima kalau ada sinyal, kan begitu ya. Nah kalau misalnya nggak ada sinyalnya gitu kan, terus nggak terkirim atau nggak keterima, gimana mau dibalas teman-teman? Demikian pula dengan amal ibadah kita gitu kan, ada syaratnya keangkat dulu, artinya keangkat terkirim gitu. Nah habisnya terkirim kemudian baru diterima apa enggak sama Allah, kemudian habisnya diterima atau enggak, baru kemudian Allah balas atau enggak balas. Nah, ini ada kelompok orang sholatnya tidak keangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa mereka ya Allah? Imamun zalim, seorang pemimpin yang zalim. Camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, apalagi presiden. Pemimpin-pemimpin yang zalim, sholatnya tidak terangkat satu jengkal pun karenanya atas nama cinta. Saya sampaikan kepadamu, nggak usah ada yang nyalon. Nggak usah di sini ada yang cita-cita pengen jadi gubernur ya. Apalagi presiden gitu kan. Teman-teman saya sekalian, yang sudah keangkat, sudah kepilih, ada di area situ, area jadi orang-orang yang merupakan wakil-wakil rakyat, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa amanat. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa mengemban amanat yang tidak ringan itu. Sebab begitu dia jadi seseorang yang zalim, entah korupsi, entah
zolim kepada rakyatnya, apapun jadi jenis kezolimannya, sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun, teman-teman. Terus siapa lagi? Seorang istri yang suaminya sedang marah kepadanya. Jangan berani menjadi salah satunya. Kamu jadi istri yang benar, bukan buat suamimu, bukan buat anak-anakmu, untuk dirimu, bukan demi kebahagiaanmu yang singkat di dunia ini, teman-teman, akan tetapi untuk hubunganmu yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa murka bersama dengan kemurkaan suamimu, dan Allah bisa ridho kepadamu bersama dengan keridhaan suamimu. Udah, yang sabar aja jadi istri, Dek. Yang sabar aja jadi istri, Mbak. Yang sabar aja jadi istri, Kak. Yang sabar aja jadi istri, Bu. Waktu kita nggak lama kok di atas muka bumi ini. Sabar-sabarin aja. Demi untuk dirimu sendiri. Demi untuk sholat-sholatmu sendiri. Demi untuk ibadahmu biar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk pintu surgamu yang kamu bisa diperkenankan, dibukakan dari semua pintu surga. Kamu boleh masuk ke surga manapun yang kamu inginkan. Kurang apa balasan Allah buat istri yang soleha? Kurang apa balasan Allah untuk istri yang mampu sabar menghadapi suaminya? Udah, sabar-sabarin aja. Tuh Asia punya istri Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun maksud saya. Seneng bener kalau saya salah. Untung saya sabar. Teman-teman siku sekalian yang saya muliakan, Asia tuh suaminya dia adalah Fir'aun. Segitunya dia bisa jadi istri yang soleha. Teman-teman, kabarnya Asia tuh kalau sama Fir'aun dianggap nggak nurut, itu ditaroin di kayak tempat tidur gitu yang dibuat dari api, yang dibuat dari besi, di bawahnya api dinyalain, dipanggang. Fir'aun mau bikin Asia jadi Asia panggang. Lah suami kita kan nggak Fir'aun amat. Ayolah. Lagian kamu mau nuntut suami kamu tuh mau jadi kayak apa? Ngaca. Dirimu sendiri itu loh, kayak sok-sokan aja. Sok-sokan sempurna. Bukankah dirimu juga punya banyak kekurangan? Bukankah dirimu juga punya banyak aib dan celah? Bukankah dirimu juga punya banyak kesalahan? Ayo belajar untuk bisa jadi seorang perempuan yang mudah-mudahan tiap kali kamu salat Allah berkenan memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Ketika kamu berangkat umroh, berangkat haji, ketika kamu menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah pun kemudian bersegera untuk menerima ibadahmu tersebut seraya mengatakan labbaika ya abdi wa sa'di. Yang ketiga dari orang yang sholatnya nggak akan pernah keangkat satu jengkal pun. Ini sholat. Sholat tuh ibadah yang paling banyak kita lakukan dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan haji, teman-teman, bandingkan dengan zakat, kan begitu. Segitunya aja Allah nggak mau menerima sholat kita satu jengkal pun. Yang ketiganya siapa? Akhwan mutasoriman, orang yang lagi nggak akuran. Yuk liatin hatimu, dendam sama siapa hatimu itu? Punya kebencian sama siapa hatimu itu? Diapain sampai bisa segitu dendamnya? Diapain sampai kamu bilang seumur hidup nggak akan pernah saya maafkan orang itu? Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhwan mutasariman, dua orang yang sedang nggak akuran, ada dendam di hati kita sama siapapun, menghalangkan sholat kita diterima sama Allah, menghalangkan ibadah haji kita, ibadah umroh kita buat terima sama Allah.
Jadi yuk sama-sama saling benerin diri, biar kita ketika mengerjakan ibadah apapun aja jadi ibadah yang layak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali orang mengumandangkan talbiyah ada dua jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, antara labbaik wa sa'daik dengan kalau hartanya haram, kalau selama ini perintah Allah juga diabaikan, kemudian lagi dia berangkat cuman bawa badan doang, hatinya sih lagi di mana-mana teman-teman, hatinya nggak ikutan pergi, nggak ikutan datang ke Mekah gitu ya. Itu teman-teman saudara sekalian jawaban dari Allah ketika dia mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bangga, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa haru, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bahagia. Akan tetapi ternyata jawaban dari Allah untuknya la labbaik wala sa'daik. Tidak wahai hambaku, kamu datang tidak untuk memenuhi panggilanku. Hartamu haram. Kamu datang ke sini bawa hati yang busuk. Kamu datang ke rumahku dengan mengabaikan perintah-perintahku saat kamu berada di negerimu. Hajimu aku tolak. Usahamu tidak akan terbalas apa-apa dariku. Kayak semacam jawaban dari Allah ketika dia bilang, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang ngundang? Kayak semacam gitu loh. Serem benar, serem benar. Karenanya, ini terakhir nih, waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini teman-teman, cicit Nabi Muhammad SAW, anak dari cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Husain, yang ketika ayahnya Sayyidina Husain masih usia 7 tahunan, 6 tahunan gitu ya, itu lagi main-main di serambi masjid, Nabi Muhammad sudah cerita tentang anak cucunya, tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keren banget nggak sih ini? Jadi ahli ibadah fayagum ibn waladi hada, yang akan berdiri adalah anak dari cucu saya ini, Ali Zainal Abidin. Julukannya dari Nabi Muhammad. Julukannya berdasarkan karena karomah kemuliaan yang akan Allah berikan nanti untuknya di akhirat. Ini nih Allah angkat bukan jadi pejabat dunia teman-teman, jadi pejabat akhirat, semulia-mulia ahli ibadah kepada Allah, seindah-indah ahli ibadah kepada Allah, akan ada panggilan seperti itu. Yang bangun adalah Ali bin Husain bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari cucunya Nabi Muhammad alaihissalam. Wahai Jabir, anak itu tadi, si Ali ini nanti akan lahir seorang anak laki-laki namanya sama denganku. Kalau umurmu sampai ke sana, sampaikanlah salamku kepadanya, kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Jabir kepada Sayyidina Husain di masa dewasanya. Menjadikan Sayyidina Husain ketika punya anak dikasih nama Ali, punya anak laki-laki. Gak lama lagi punya anak lagi, laki-laki lagi, kasih nama Ali lagi. Siapa tahu Ali yang ini nih yang dimaksud Nabi. Kemudian punya anak lagi, laki-laki lagi, kasih nama Ali lagi. Buat ngebedain, yang pertama dikasih nama Ali Akbar, yang tengah Ali Ausat, yang bawah Ali Asghar. Ali gede, Ali sedang, Ali kecil, Ali bontot. Teman-teman sekalian, akan tetapi Ali-Ali yang lain umurnya tidak panjang. Yang panjang adalah Ali yang tengah,
Ali Ausat. Ialah yang umurnya panjang dan menjadi Ali yang akan saya ceritakan ini. Teman-teman sekalian, tiap malam punya 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah bukan asal sholat yang hatinya kemana-mana. Sholat sunnahnya, rumahnya kebakaran, beliau nggak terasa. Beliau tidak keluar dari sholatnya. Habis selesai sholat baru sadar rumahnya kebakar. Beliau ketika ditanya sama orang-orang, mengapa engkau tidak keluar dari sholatmu tadi itu, beliau mengatakan, al-hadni an-narul kubro, saya sedang memikirkan api neraka besar, membuat saya tidak melihat api sekecil ini. Bersama dengan itu, beliau menanggung nafkah seluruh keluarga miskin yang ada di Madinah, menjadikan di masa hidup beliau nggak ada ngemis di kota Madinah, teman-teman. Tanpa mereka tahu siapa yang memberi nafkah kepada mereka selama ini. Kalau pagi-pagi mau ngemis, tiba-tiba ada makanan di depan rumah mereka, beras dan lain sebagainya gitu. Ibarat orang zaman sekarang, gandum dan lain sebagainya ada di depan rumah mereka, lengkap dengan uang dinarnya, lengkap dengan makanannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baru sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut nggak ada, baru mulai muncul pengemis di kota Madinah. Dari mana kalian berasal? Dari Madinah. Kok dulu-dulu nggak ngemis? Kalian orang miskin baru? Mereka jawab, kami miskin sudah dari lama. Akan tetapi dulu setiap kali kami mau berangkat pergi ngemis di malam harinya, karena kami udah nggak lagi punya makanan untuk besok hari, pagi harinya kami mendapati ada makanan yang teronggok lengkap untuk kebutuhan kami sebulan ke depan. Kami tidak tahu siapa yang memberi, akan tetapi sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut tidak pernah lagi kami dapatkan. Beliau ngangkut sendiri, teman-teman, pakai punggung mulia beliau. Tiap kali budaknya mau ngangkatin, beliau bilang, gak usah, sudah kamu tidur aja sana. Biar Tuhan saya yang angkat, itu kan berat Tuhan. Ama tahmil wizri yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menanggung dosa saya di akhirat. Pergilah tidur, biarkan saya sendiri yang akan mengangkatnya. Ibadah yang luar biasa besar, diiringi dengan hati yang luar biasa ingkisar. Luar biasa merasa dirinya bukan sesiapa, merasa dirinya orang paling kotor, orang paling hina dan pendosa paling besar, teman-teman saudaraku sekalian. Betapa sangat jauhnya dari kita. Yang baru bisa sedekah dikit aja ngerasanya, tuh orang kalau nggak saya yang kasih nggak hidup tuh orang. Siapa kamu sampai bisa ngerasa seperti itu? Ali Zainal Abidin bikin pengemis di kota Madinah nggak ada selama beliau hidup. Merasanya biarkan saya sendiri yang membawa beban berat di atas pundak saya ini, sebab tidak ada yang bisa menanggung dosa saya di akhirat nanti. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita baru ibadah dikit ngerasanya udah calon penghuni Firdausul A'la. Jangan berani-berani orang soleh, orang soleha. Nih, hamba Allah soleha. Rasanya kayak begitu. Kesian deh si ibu itu ya. Dia padahal pergi ngaji juga loh, barengan sama saya. Kemarin saya liatin di Sunda Kelapa, tapi sampai sekarang katanya belum bisa tahajud. Kesian. Siapa kamu ini? Atau tepatnya siapa kita ini, teman-teman saudaraku sekalian? Kita ngelihat diri kita aja geli. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing terus hati kita, biar tahu hakikat insya Allah. Satu waktu Ali Zainal Abidin pergi haji. Saudaraku sekalian, saat beliau mulai mengumandangkan talbiyah dari atas untanya, beliau mulai habis selesai miqat,
beliau naik untanya, penampilannya sederhana, keadaannya tidak juga dijaga sama penjaga-penjaga gitu, enggak, biasa-biasa aja. Beliau saat mulai mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Beliau pingsan. Orang pun kemudian mengerumuninya sampai beliau sadar. Ketika beliau mulai sadar, mereka pun mulai bertanya, apa yang terjadi denganmu Tuan? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa nih, apa belum sarapan gitu kan? Apa-apa nih, kenapa? Sebabnya. Dia bilang, inni khasyid. Saya khawatir. Jawaban dari Allah, la labbaik wala sa'daik. Tidak, wahai Ali, kamu tidak datang memenuhi panggilanku. Tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Jika seorang Ali Zainal Abidin dengan ibadah yang seperti itu takut jawaban dari Allah la labbaik wala sa'daik, maka bagaimana pula dengan kita? Saudaraku sekalian, saya muliakan, akan tetapi beliau adalah makhluk Allah yang mulia. Sebagaimana nanti di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indah keadaan dipilih Allah jadi Zainal Abidin, seindah-indah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika beliau hendak mengerjakan tawaf. Saudara sekalian, saya muliakan, waktu itu, zaman itu, kalau ada khalifah sekalipun mau tawaf, presiden, di atasnya presiden khalifah itu, kalau mau tawaf, itu nggak ada diberhentiin orang lagi tawaf, biarin presiden ini sendirian yang tawaf atau dijagain, dikawal gini gitu tuh nggak. Jadi presidennya juga ya ikutan desek-desekan gitu. Ini bukan presiden negara lain ya, presidennya Saudi Arabia sendiri gitu, presidennya masa itu kekhalifahan Islam sendiri teman-teman. Itu ya silakan aja gitu, ikut desek-desekan, ikut inian, mungkin dikawal sama beberapa orang gitu kan, yang ngelilingin beliau gitu, biar jangan ada sampai ada yang bunuh atau apa gitu. Tapi ya ikut desek-desekan, ikut ngantri sama orang-orang. Di saat khalifah zaman itu juga mengerjakan ibadah haji, mau masuk ke area Ka'bah, untuk apalagi untuk bisa cium Hajar Aswad, setengah mati susahnya teman-teman. Beliau mau habis selesai tawaf nih mau nyium Hajar Aswad tuh susah gitu khalifahnya. Tiba-tiba aja Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk dari arah masjid. Begitu beliau masuk, Allah membelahkan orang untuk beliau, hingga beliau dari arah beliau berdiri sampai langsung lurus, jalanannya kosong sampai Hajar Aswad. Masalahnya kan bukan apa yang jadi jabatan duniawi gitu, tapi Allah kan tidak melihat kepada zahir, yang Allah lihat hati. Ada hati yang menghadapkan dirinya lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang tak tertarik urusan dunia. Ada hati yang mencintai Allah lebih daripada apapun. Kan tak pernah lupa kepada Allah semenit pun. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah belahkan jalan untuknya sampai ke area Hajar Aswad. Maka beliau pun segera menuju ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Habis selesai beliau tawaf apa segala macam ya, beliau pun cium Hajar Aswad, kemudian beliau arah pulang. Jalan aja, santai aja gitu. Itu teman-teman saya sekalian, ada orang di sekelilingnya khalifah. Khalifahnya tuh nanya kayak begini nih, manhu, siapa itu? Kok ada orang yang dihormati orang lebih daripada saya, seolah-olah kayak gitu loh. Siapa itu? Gitu. Ada orang di sekelilingnya khalifah tersebut tahu siapa Ali Zainal Abidin, beliau cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia nggak mau bikin hatinya khalifah kayak insecure gitu ya. Ya kan rada gimana gitu kan, ada orang yang lebih dimuliain daripada dia gitu. Dia tuh kayak mau gede-gedein hatinya khalifah, terus dia bilang kayak begini, nggak tahu siapa sih itu, nggak kenal.
Ada Farazdak namanya di situ, seorang pujangga Arab. Dia kemudian bilang, anta ma ta'rifu ana a'rifu. Kamu nggak kenal, saya kenal. Dia bilang, oh Farazdak, kamu kenal siapa dia? Naam, ana li a'rifu. Saya tahu siapa dia, saya kasih tahu siapa dia. Beliau kemudian menyampaikan bait-bait syair yang sangat indah mengenai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salah satunya beliau mengatakan, hadabnu Fatimah in kunta jahilu bijaddihi anbiya'ullah qad khutimu. Hadzal ladzi ya'riful batha wat'atuhu wal arabu ya'rifuhu wal ajamu. Dia bilang, ini adalah seseorang, kalau kamu nggak kenal sama dia, tanah halal, tanah haram kenal sama beliau, Ka'bah kenal sama beliau, Hajar Aswad kenal sama beliau. Semuanya ingin untuk beliau dekat dengannya. Ini adalah putra Fatimah jika kamu tidak mengetahuinya. Dengan kakeknya, kenabian ini telah dipungkasi. Hadal taqiyun naqiyul alimul alam. Wah, pokoknya udah deh, dia puji-puji Sayyidina Ali Zainal Abidin. Teman-teman saudara sekalian, maka kemuliaan di atas kemuliaan ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap nilaimu ada pada pandangan orang terhadap dirimu. Nggak apa-apa dianggap hina oleh manusia jika kamu dianggap mulia di hadapan Allah. Yang kita takutkan adalah kita dianggap mulia di hadapan manusia, sementara kita tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ada seseorang besar badannya, dianggap mulia di hadapan manusia, akan tetapi di sisi Allah tidak sampai kepada sesayap nyamuk sekalipun. Nilainya di sisi Allah enggak sampai sesayap nyamuk sekalipun, teman-teman. Dan ada juga hamba-hamba Allah, rubba as'as akbar lau aqsam 'ala Allah la barra. Ada orang dekil, dekumal, enggak dianggap sama orang lain. Kalau dia datang enggak dicariin orang, kalau dia enggak ada enggak dicariin orang juga. Kalau dia datang enggak dipersilahkan orang, kalau dia enggak ada juga enggak dicariin orang. Akan tetapi lau aqsama 'ala Allahi la barrah, ketika dia menengadahkan tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Ia selalu dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihanmu di atas muka bumi ini untuk menjadi hamba yang seperti apa? Mari jadikan momen orang-orang berangkat pergi haji, memuliakan Ka'bah, menghidupi Masjidil Haram sebagai sarana kita untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hamba yang selalu memenuhi panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing.